Di sebuah sudut Kulon Progo, ada sebuah dusun kecil yang menyambut siapapun dengan senyum hangat dan sapaan ramahnya. Dusun Kanoman II. Di sini, udara pagi menyapa dengan kesejukan, suara ayam, kambing, dan burung berpadu menjadi musik yang menenangkan hati. Meski di Kanoman II tak banyak ladang yang membentang, namun tangan-tangan warganya tetap akrab dengan tanah dan tumbuhan. Sebagian besar adalah petani, menggarap sawah, kebun di daerah lain. Ada yang menanam kopi dan menanam kakao. Ada pula yang merawat ternak dengan penuh kesabaran. Sebagian warga menekuni usaha kecil dan menengah, menjual hasil olahan, menyediakan jasa, dan berdagang, menjadi denyut nadi ekonomi dusun ini. Kanoman II bukan hanya tentang rumah dan jalan kecil, tapi tentang orang-orangnya yang hidup rukun, saling membantu, dan tak pernah lelah menjaga tali kebersamaan. Di sini langkah kami, keluarga KKN Kanwara, dimulai. Disinilah setiap pagi kami disapa ramah oleh warga. Dan disinilah setiap lelah berganti menjadi tawa dan cerita. Di sini kami tak hanya bekerja, kami juga hidup bersama warga, lengkap dengan tawa dan cerita lucunya. Senam bersama ibu-ibu, kami mungkin tidak selincah ibu-ibu atau Irul. Tapi merasakan kebersamaannya pun sudah cukup untuk memberikan kebahagiaan bagi kami. Malam hari, kami duduk di pos ronda, bercengkrama bersama bapak-bapak. Pernah sekali juga kami bekerja bakti mengecat tembok pos ronda. Dan selanjutnya, dengan makan ayam rica-rica buatan bapak-bapak Kanoman II, kami menyantapnya dengan nikmat, disertai mendengar gurauan khas warga yang mencairkan suasana. Kadang, makan bersama warga menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu. Selain menyenangkan perut, juga menjadi pengobat rindu akan masakan rumahan yang kami rindukan. Ada pula hari di mana kami diajak saudara-saudari Katolik untuk menghadiri sarasehan di rumah Pak Toro. Kami duduk bersama, berbagi cerita, dan saling mendengar. Momen itu membuat kami semakin sadar bahwa Indonesia kaya akan perbedaan yang justru harus kita jaga kerukunannya, agar harmoni ini tetap hidup di tengah keberagaman. Dan masih banyak lagi momen-momen yang tak sempat terekam kamera, tapi tersimpan rapih di ingatan kami sebagai bagian dari cerita besar Kanoman II. Sejak hari pertama, kami tidak merasa menjadi orang asing. Warga membuka pintu rumahnya, menyuguhkan teh hangat, sepotongan jajan, bahkan sepiring nasi. Tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan hati. Di setiap kegiatan, kami selalu diajak terlibat. Entah itu kerja bakti, ronda malam, pengajian, atau sekedar duduk sore di teras rumah. Kami disapa, kami diajak ngobrol, kami dianggap bagian dari keluarganya. Pak Dukuh yang selalu menanyakan kabar kami, Karang Taruna yang tak pernah segan mengajak kami berbaur, Pak RT, RW, dan warga lainnya, semua ikut menjaga dan perhatikan kami.
Bersama warga, kami mencoba memberi sesuatu yang bermanfaat. Kami menggelar seminar bank sampah, mengajak warga peduli lingkungan, mengubah sampah menjadi sesuatu yang berguna. Kami membuat buku ensiklopedia dusun, sebuah catatan kecil tentang Kanoman II, agar cerita dusun ini tak pernah hilang dan tersusun rapi. Kami menancapkan pelang-pelang bukan sekedar papan penunjuk, tapi tanda bahwa kami pernah ada, pernah membantu menandai setiap sudut dusun ini. Kami mengajar TPA di Musola Al-Islam, mengajari huruf demi huruf, doa demi doa, menyaksikan wajah-wajah ceria anak-anak saat mereka berhasil membaca ayat demi ayat. Kami mengisi khutbah Jumat dan kultum di Masjid Al-Hikmah. Bukan hanya berbagi ilmu, tapi juga belajar menjadi bagian dari kehidupan beragama di sini. Kami mengadakan lapak baca bersama anak-anak, mewarnai, membaca cerita, dan belajar bersama. Membuka dunia baru di dalam imajinasi mereka. Kami melakukan pemetaan UMKM, mendata setiap usaha warga, mencatat cerita di baliknya, agar potensi Kanoman II bisa lebih dikenal dan berkembang. Kami juga belajar bahasa isyarat, sebuah pelajaran bahwa komunikasi bukan hanya soal kata, tapi juga tentang hati yang ingin saling mengerti. Di setiap langkah kami menemukan arti kebersamaan. Di setiap senyum yang kami terima, kami belajar tentang ketulusan. Dan di setiap tangan yang meraih tangan kami sadar bahwa Kanoman II bukan hanya tempat singgah, tapi rumah kedua. Kanwara mungkin akan pergi, tapi cerita tentang Kanoman II akan kami bawa pulang. Dan kami ceritakan bahwa pernah ada sebuah dusun yang membuat kami jatuh hati. Terima kasih Kanoman II. Terima kasih untuk semuanya. Ku bayangkan sana kemarin yang ulang tahun ini sekarang kau ada di sini, saling pandang dan berucap tak apa. Tenang sayang, waktu terus berjalan. Yang lain boleh hilang asal kau jangan. Dunia boleh sepi asal kau di sini. Melihatmu tersenyum hangat hatiku. Semoga begitu pun kau padaku. Dari semua takut yang menyerang, belum lagi ragu yang menghalang. Selalu saja ada caramu tenangkan. Dengar saya, takkan ku biarkan. Menari-nari di dalam rumah yang kita punya, walau sederhana asal kau ada di dalamnya. Berbincang tentang semua yang selalu
rumah boleh sepi asal kau di sini, melihatmu tersenyum